Shalom adik-adik, jumpa lagi kita dalam Sekolah Minggu Online Perpetua Poi hari ini bersama dengan Kak Eci. Apa kabar kalian semua? Kak Eci berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kalau ada yang sakit, jangan lupa untuk makan yang teratur, minum obat, berdoa, dan tetap semangat ya. Baik adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini dengan menyanyikan dua buah lagu. Yang pertama, mari kita bersukaria, dan yang kedua, setinggi-tingginya langit. Sudah siap semua? 1, 2, 3, musik! Sudah selesai menyanyikan dua buah pujian, tiba saatnya kita untuk membuka sekolah minggu kita dengan berdoa. Semuanya duduk tenang dan lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan bersekolah minggu online, tapi kami percaya Tuhan hadir dan memberkati kami di rumah kami masing-masing. Karena itu kami menyerahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati, biarlah dapat berawal sampai berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita menyanyi satu buah lagu lagi, yaitu Berani Tampil Beda.
adik-adik, kembali lagi bersama Kanova. Nah, pada hari Minggu ini kita akan sama-sama belajar dari kisah Nabi Elia dan Nabi Elisa. Nah, adik-adik semua, kakak harap semuanya dapat membuka Alkitab kita masing-masing. Sudah buka? Nah, bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-21. 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-21. Hari ini kita ada 2 bacaan ya. Jadi bacaan yang kedua dari 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Jadi hari ini kita ada 2 bacaan. Kakak ulang sekali lagi bacaan yang pertama dari pertama Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-21, dan 2 Raja-Raja yang kedua 2 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Oke adik-adik semua, jika sudah dapat, kita terlebih dahulu akan berdoa. Semuanya duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kembali lagi kami ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami telah siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Mari memberkati kami, layakkan kami agar kami dapat layak di hadapan hadirat-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak akan bacakan untuk kita semua. Pertama Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-21. Di bawah perikop, Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu, bersiaplah ia lalu mengikuti Elia menjadi pelayannya. Bacaan yang kedua dari 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop, Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi yang hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko."
Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalannya keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai itu. Demikian jauh pembacaan firman kita pada hari ini. Adik-adik semua, kita akan sama-sama menonton sebuah video ilustrasi. Ayo semua yang tidak fokus, mari kita fokus bersama untuk mendengar dan menonton video ilustrasi dari cerita ini. Selamat menonton. Setelah Elia pergi dari sana, dia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu pada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." berkatalah Elia kepadanya, "Hei Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri,
Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yerikho. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yerikho kepada Elisa serta berkata kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, Aku juga tahu. Diamlah. berkatalah Elia kepadanya, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Nah, adik-adik, kita telah sama-sama menonton video tadi. Nah, apa yang dapat kita belajar dari Nabi Elia dan Nabi Elisa? Adik-adik semua, seperti yang telah kita nonton tadi, Nabi Elisa ini sebelum dia menjadi nabi, dia sangat taat dan setia kepada tuannya, yaitu Nabi Elia, sampai pada akhirnya dia mendapat sebuah tugas pelayanan sebagai seorang nabi. Nah, adik-adik, seringkali kita dihadapkan dengan berbagai tugas. Kita sering diberikan tugas baik oleh orang tua kita, baik oleh kakak kita, guru-guru kita. Tapi sebelum kita melakukannya, kita sudah seringkali bilang, aduh, pasti saya tidak bisa melakukannya. Saya pasti akan kesulitan. Tugas ini terlalu sulit untuk saya. Nah, adik-adik, kita belajar dari kisah Nabi Elia dan Nabi Elisa ini. Semuanya telah Tuhan atur. Saat Tuhan memberikan kita sebuah tugas pelayanan atau tugas apapun itu, Tuhan pasti akan menolong kita, membantu kita untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab itu. Asalkan kita mau percaya kepadanya. Adik-adik semua, jadi jika kita mendapat satu tugas pelayanan, kita harus menerimanya dengan sukacita. Dan jangan lupa, mau seberat apapun itu, kita harus minta tuntunan dari tangan Tuhan. Kita harus tetap berharap kepadanya. Kita harus tetap percaya bahwa karena Tuhan yang telah memberikan itu kepada kita, Tuhan juga yang akan memberikan kita semangat. Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan agar dapat menyelesaikan itu semua. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan agar kita dapat menyelesaikan itu dengan baik. Jika kita merasa kesulitan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan kita menolong, kita memohon agar Tuhan membantu kita. Semoga firman hari ini dapat memberkati kita semua. Amin. Shalom.
adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Sebagai ucapan syukur, kita akan membawakan persembahan yang dibawa oleh orang tua masing-masing ke gereja. Dan saat ini kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Tiba saatnya kita untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Oleh karena itu, kita akan berdoa dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Mari semua duduk tenang, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekolah minggu online kita hari ini selesai. Baik adik-adik, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.